niat balang lubang ngekei tembok mlebu sah. Niat balang lubang kena tembok medal kasah. Tapi lek niat balang tembok mbok mendal mbok mlebu pancet kasah. Oleh karena itu niatnya yang dibalang adalah syukur atau lubang. Pun saged syaratnya cek yakin kudu mepet, reka mepet ojo balang. Ayo carane harus mepet. Terus pun diboten kurun boten. Sing ngruwet niku tahun 2002, 2004 niku pas pinanten. Kok sing menang kiting kali nggih sing golongane Cibaku niku. 2002, 2004, 2003, 2005 pun enteng pun angkatan sudah dibangun seperti itu. Pun kalau digabung Bismillah ya Allah Akbar. Kata kita mesti kena Pak Mahfud. Bismillah ya Allah Akbar. Sampai mepet gitu. Ada nggih? Pada ini dipraktek. Untuk tanggal 10 saja itu nanti yang dibalang hanya amobat yang tanah. Untuk tanggal 11 ulah mustaqobah. Untuk 12 ulah mustaqobah. Kabar awal cukup. Kabar sani sampai tanggal 13 ulah mustaqobah. Detail fikihnya bukan bagian pulau. Detail fikihnya nanti di bab yang lain. Tapi ini hanya praktek. Bila jenengan sakit nggih? Oh, saat ini pun sakit. Niki langsung balangi serentak mawon dari sini lek urutannya kan pun ngerti tanggal 10 Akobah 11 bulan Akobah monggo jenengan bareng nyekel waktu lek gak cecek gak oleh balang setan lah turun nanti ini kan ya gampang mau berapin terus cara nih balang yang oleh ganjaran takbiro kalian dungo apa dungannya monggo tirono dulu Bismillahirrahmanirrahim 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 Rajman lisayatin Waridon lirrahman Bismillahirrahmanirrahim Rajman lisayatin Waridon lirrahman Pun sing kapal karo anake karo dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kula balang setan. Kula balang setan. Krono amri ridho ni pangeran. Krono amri ridho ni pangeran. Rajman saya den wali Rahman niku cara Jawa. Kula balang setan amri ridho ni pangeran. Melo hati-hati jenengan, nek bina bali balang syukur selesai, jenengan harus waspada. Napa waspada nih? Setane tambah ngamuk, krono tasya. Melo rata-rata wong ngaji takdir ini mulai biyen sampai saat ini, mulai rasa-rasa nih gimana? Lo kan kita kena mulai rasa-rasa, mulai balang syukur krono setane tambah sih. Pun saat ini dimulai, monggo mulai. Di balangnya tuh, coba temboknya. Ini sama-sama penting ya. Ibadah untuk menyelesaikan juga penting, menolong juga lebih penting, apalagi menolong nyawa. Ya ini sama dengan kita sholat, kemudian ada orang mau bunuh diri. Jadi kalau tidak kita tolong, kira-kira apa kita teruskan sholatnya, apa kita tolong dulu? Kira-kira sama panjenengan, misalnya ada dengan sholat ada bahaya yang mau mengancam. Ini kira-kira sholatnya kita teruskan, atau kita biarkan yang mau meninggal itu, atau dengan nolong nanti dilanjutkan. Nah kalau misalnya tadi sudah disampaikan ini, ketika ada unsur apa saja, misalnya batal atau misalnya
nanti kita teruskan dengan memulai dari hitungannya. Oke. Terus ya. Satu deh Pak, mana belajar gitu. Kalau ada teman kita yang untuk pertolongan, apalagi kalau sangat membahayakan, kalau nggak ada pertolongan juga berakibatkan lebih fatal, kita harus saling tahu. Insya Allah menolong itu juga dapat pahala juga. Pahalanya akan dilibatkan. Oke. Untuk mana Bapak? Mana yang Masuk buku betul. Jangan tinggali sunnah betul. Mendingan. Di mana sih di Pasir? Di halaman 26. Nomor 1 baca, ayo yang keras. Apa itu? Nah, sunnah pelontarnya 1 dengan tangan kanan. Pertanyaannya harus apa nih? Betul. Ada orang itu sunnah. Sampai kiwo kamu. Catat. Kalau dia ningali, tetap mawon penjenengan karena manasik itu. Kamu dan Pak Mahfud. Kalau pengalaman mulang kitab mulang yang sepuh, mulang murid, sing paling menarik ini mulang manasik. Karena apa? Wis bolak balik di sampai studi. Karena memang menarik sekali di haji itu ada yang S3, ada yang tidak pernah sekolah, ada yang mu'alim, ada yang sama dengan kita. Nah, jadi mana harus ketelatenannya. Contoh barang jumlah, kalau sampun disebut, namanya harus melontar dari atas. Cepat, tak terlalu Pengen ini gak sah, karena ini salah. Syaratnya harus namanya melontar. Penting ini. Nanti dari ini dengan tangan kanan itu sunnah. Baik. Monggo undang-undang ini dengan monggo ini insyaallah jalan menggunakan mis gak konsentrasi manasik, konsentrasi nih selamatan ambil oleh-oleh. Betul. Ini dari Indonesia. Oleh daerah tertentu itu pojok itu akhirnya gua boleh oleh-oleh ini bertolak. Alasannya, dia tombol kaji gua ini dirasani. Ini orang sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapunten Nyai. Ini jadi ganjalan di pikiran kula karena kemarin ketika nderekaken manasik niku nggih di kecamatan yang di Kepanjen kemarin itu ada 2 versi yang disampaikan niku mboten sami. Versinipun nggih menika pangapunten mungkin yang lain juga mangertos. Nggih menika yang pertama itu ada yang memberikan informasi napa menika perkawisipun air Zam-Zam ya nggih kalian berhubungan kalian tamu karena kita dapatnya air Zam-Zam itu cuma sedikit niku mangke digerbikan dalam bentuk rasa air Zam-Zam yang pertama. Yang kedua niku kedah air Zam-Zam yang asli padahal air Zam-Zam itu niku namung terbatas niku ingkang pun pesaing itu niki penting dan saya wajib menjawab karena ada polemik perbedaan pendapat. Zam-Zam itu sing apik dicampur jadi barokah nopo asli sing dikeno. Karena ini di luar mana sih gak usah direken. Gak penting. Kamu butuh mana sih? Kamu butuh dicampur batu, asli terserah. Jadi artinya
Pulau pun kaget, tapi ini versi pendapat ini karena air zam-zam. Tapi sembarang tuh dicampur air suhu tambah cahaya. Lagi konco keranggan lah, konco kemuning, konco kemuning kan tambah suhu. Ini zam-zam plus rupiah. Mangga. Ini ngaten. Jangan kata buku ini. Ini jangan tinggali sunnah toa. Polang manasik. Ngapunten nggih, Yai ngapunten. Nek panjang itu manasik ini 28. Ping 28 kali. Niku ning griya niku minggu isuk sik tak mulai manasik. Ngaten ya sunah toa bakal apa. Di sini sudah ada sunnahnya tawaf itu muwalat. Muwalat itu nuli-nuli tidak berhenti, itu sunnah. Karena sunnah misalnya oleh telu kesel ditinggal langsung. Meneh gak apa-apa. Atau kesel ditinggal nang paru. Gak apa-apa. Kesel ayo mandek dulu ngombe-ngombe. Roti tidak disik, tidak boleh saja. Aku lebih kalau kuyon ngaten menjelang orang sambutung. Aku lek wong punya ngaji kan jangan. Oh, awak diboyo itu. Ilmu anak itu adalah gesu. Nama mana? Kawannya aku takut. Buatan ini mau boleh. Kan yang dilarang kan hanya yang tidak punya minum dan tidak punya hadus, artinya atas kecil. Minum tidak dilarang, berbicara tidak dilarang. Malah itu loh, tapi ini ngintip mau. Kalau di Mekah itu biasanya kemana-mana bawa zam-zam. Kalau nanti ini mau boleh dengan badan diri akan mau ini tidak harus. Kalau niku oleh tip oleh dokter khusus spesialis pembimbing haji di Jogja. Kan ada yang menyarankan di sana harus banyak minum. Tapi dokter khusus niku tengkulung tak praktek. Di sana itu cara minumnya jangan langsung terbuka tangan. Ini nguyuan. Lah nguyu ning haram iki kudu beli pati mudun wadon kate bali kan. Nah caranya bagaimana? Niku sarannya per 10 menit atau 5 menit minum hanya membasahi kerongkongan. Nggo ngelak buka buatan apalagi misalnya hidup mobil niku insya Allah gak gampang bulan. Terus kebutuhan air lebih dengan barangkali manfaat. Biasanya kalau coba kalau praktek ini kemana-mana harus dicoba. Dulu pas keluar kok saja rotok sering rotok garing di ini sambil tawar dalam. Ngomong eling jam-jam malam. Jangan pun apa lah dungane ngombe jam-jam. Kalau di Mekah, ini kan biasa botol rusak gelas itu gitu. Kalau di rumah itu biasanya digeong karena rusak. Itu tetap caranya tidak ada telur buah. Misalnya saat selagi cilik tetap Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an seperti Sri wa rizqan wasi'an seperti
wa syifaan min kulli da'in. Lha kan ngeten sak botol, sak botol sak gelas, dadi terus Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Karena roh hadis mau Zamzam ala masuri barat Zamzam tergantung niat sing ngombe. Niate dari telu siji dadekno loro dadekno rezeki, telu dadekno monggo akeh nyadang-nyadang. Apa sih betul? Jelas. Monggo madhep kiblat nggih. Untuk Zamzam itu sunnahnya berdiri. Untuk air seluas selain Zamzam minum itu dengan duduk. Nah, Zamzam sunnahnya misalnya kakak ingin dengan ini monggo bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Masih ziarah haji dengan besok lagi sekarang bicara dengan berdiri boten sunai gak dilakoni karena mati ada besok diombe titik ping telu ojo langsung sasuri kili dicampuri banyak bawang terserah dengan lek kulo sak lek griyon peribadahnya ono pas kajian itu pun Zamzam dan tekno sesuai aslinya entah itu rezeki ini sakas ini ataupun dengan dari ibu hanya ada seorang ulama memberi jasa begini dan beli Zamzam niku kemudian air selain Zamzam itu di sumur niku sunnah disoki Zamzam dengan kalimat begini. Nah, ya ayyuhalladzina innama az-zamzam niku yusallimu alaika. Wahai air Zamzam memberikan salam padamu. Niku iso sak sumur iso dadi barokah. Niku tekate nyampur yo kok ono tuwon di sini. Ya ayuhan ma injil galon. Innama az-zamzam yusallimu alaika. Ketika mau bertoilet, kain ikram yang atas ditaruh. Kemudian yang bawah kita ganti dengan sarung yang tidak meliput. Boleh. Jadi dijeding kain ikromin misalnya ganti sarung tapi nggak meliput. Nggak meliput maksudnya nggak disuai. Jadi sarung tidak ada masalah. Itu boleh. Mungkin boleh. Kayaknya kalau saya ganti sarung, kadang nggak taruhan bisa sih. Boleh. Kain ihram itu adalah kain yang tidak meliput. Kalau sering mati-mati, ojo dimaknai kain berjahit nanti bingung sendiri. Bahasa Arab itu lubsul muhit, pakaian meliput. Ujung satu dengan yang lain tidak boleh digandeng, itu aja. Karena sampai saat ini sih ada yang takon. Ini kok jahitan ini? Asal itu kan jahitan bukan menghubungkan. Yang tidak boleh itu menghubungkan. Peniti, krek, menggabung ujung satu dengan lain namanya lubsul. Boleh. Monggo kepingin ganti sarung, jadi kan najis, tapi yang udah repot lah. Kenapa kok
saat kita itu ihram haji harus suci dari pakaian, suci dari najis kecuali tawaf saja. Ini nggak perlu risau. Misalnya di Arafah dan syutingnya sudah dipakai. Kalau mau sholat nanti ganti. Ada. Mumpung ketemu nih waktu ini dengan semoga. Kalau besok kalau yakin pun bukan sakit dengan konsultasi karena sakit malam. Kita untuk mengurangi lagi pakaian sholat lama kita ada Ini kan cari kamu ya. tapi Oh iya. Di Arafah kita sholat pakai pakaian apa? Iya pakaian ihram. Pasti di Arafah karena dengan tidak mungkin tahun awal itu nanti setelah di Mina, dalam Jum'ah Aqabah, potong rambut baru pakaian Arafah pasti. Kalau kan nanti matur kan sebagian jamaah, berapa lama sih kita itu berpakaian ihram itu? Kan iso dihitung. Jadi kan mesti mulai niat nanti tanggal 8. Walaupun buat bahas, oke bahas teori, bahas praktek. Tanggal 8 yang diangkat ke Arafah tanggal 8 dia sudah niat haji. Nanti tanggal 8 nganggur sampai tanggal 9 beduk karena mandi wukuf belum. Baru masuk wukuf tanggal 9 Nanti maghrib sudah dipindah ke Musdalifah. Musdalifah nanti tengah malam beliau itu sudah dipindah ke Mina. Nah di Mina itu nanti tergantung rawuhnya jam Mina. Kalau di atas jam 3 boleh barang jumroh rombongan. Setelah jam 3 pasti dilarang. Maka barangnya biasanya asar. Berarti tanggal 8, 9, 10 asar malam jumroh apa potong rambut pakaian bebas lagi. Berarti berapa hari? 8 sudah cukup 3 hari. Kocok-kocoknya kadang-kadang kan bingung. Sing ngombe beneran, sing ngombe niki, sing niki, karena tidak dipahami betul seberapa lama saya ini harus nyandang ihram. Lek sing punya dari nyandang ihram kata mboten sakuku, nopo jenengan tamu di pangeran. Apa jare sing duwe mau kemana? Buat dikaikan bu, terserah. Mesti tak hetman. ketika itu pakaian ganti boleh kan Boleh. Ganti. Najis ya ganti, masuk sholat gak ganti, kan itu ganti om najis. Gini, monggo teman-teman. Ya, berhubungan dengan minum air zam-zam di Mekah, semuanya hafal apa enggak? Kalau saya belum hafal, umpama diberi catatan nanti ditutup kopi. Gak hafal rasa bunga. Ini kata mawon, pagi jangan lewat pembimbing jenengan itu akan diberi catatan. Gak hafal rausan. Ya Allah, monggo Gusti. Ya Allah rezeki. Ya Allah ilmu. Monggo, jenengan batin saestu ini kesempatan mangke yang di Ngaju, Promengan, yang di mana lagi? Bojo, monggo. Monggo tak batin nambahi dari Yai. Iya, monggo. Ketika ihram kan kita dilarang ulang-ulangan. Kemudian itu misalnya kami itu untuk mencegah supaya tidak bau keringat, itu ada semprotan tapi netral, tidak bau. Itu boleh tidak dibuka? Yang termawon, kalau wului tasawuf mau jadi memang ngaji sufi. Begini, Allah itu sampun noto ngundang tamu ini di daerah yang cocok. Jadi kalau tak matur jenengan menawi ngundang tahlilan, lek panjen sing diundang kata kan mesti niat hotel. Nggih.
Kalau penjenengan mengundang walimah mesti tidak cocok. Allah itu mengundang tamu ini haji. Berarti Allah sudah nyocok untuk tamu ini. Nah, Allah menyediakan suhu di sana dan iklim di sana tidak sama dengan di sini. Iklim di Saudi itu adalah apa? Iklimnya ini adalah kering. Nah, udaranya udara kering, bukan udara lembab seperti di sini yang mengandung unsur garam. Di Indonesia ini kira keringetan mesti kecut, karena memang terkait dengan lingkungan alam yang banyak mengandung asap. Di Mekah mbok gobyo sudos pundi gak mampu. Mboten mampu. Itu mboten usahaku. Allah wis nyocokno kali tamu. Makanya lek percaya ngomong, dulu sih bu picu ngomong. Iya, kalau namanya ngomong, ini gak kecut, langsung bener. Cak Iman itu bener. Mboten usah. Pun talah, kalau sering matur nang kanca-kanca, mboten usah nek niku berpikir sing aneh-aneh, pasrah pangeran apa ya. Pun pangeran sing nyediani. Keringet mboten mampu. Keringet sing mampu niku ngaten. Kula critani jenengan. Lainnya sregep tawaf, sregep umroh, gesekan dengan orang-orang asing. Nah, itu baru bau. Sing bau itu keringetnya jenengan. Keringatnya teman lain yang gesekan itu panjang di kadang-kadang enak, kadang-kadang gak enak. Itu karena gesekan dengan keringat orang lain. Lek keringet jenengan piyambak kok biasa mboten. Memang tambah sregep ibadah, tambah gak enak ambune karena gesekan dengan orang lain. Lek kepingin enak terus, niku panjenengan gak usah sregep. Kurang mulai jadi tancing lucu-lucu. Bisa ingat, karena cerita lucu. Wonten tiyang itu belum mau haji. Saking ini panjang 400. Kali konco ini dibenten, ya namanya haji yang sering mandai kucing, cakap kucing namanya. Tim, kosuko lilo ini tambah ditambah. Ambil biasa ibu gondol bojone bojomu ilang mau ngerti wah ini nangis bijaksana rupanya pimpinan KPK terus pundi dan pasrah kan pengenan tamu pengenan pokoknya pasrah aman terus pundi sing penting yang mau istighfar jalur syukur opo sing dilakoni pasrah pengenan. Akhirnya wonten ning kapal itu wis istighfar. Suwi-suwi kan ana ben-benan. Dilungkas ditenono dihukum yang kapal langsung diwadek. Kudu moyo nanten iku kadang ngadeg gak iso. Ya Allah, kumpul dihukum tenan Gusti nangis mengapa. Diparani itu. Napa, Pak? Kalau dihukum Allah napa kadang moyo gak iso. Ya saya berikan dicoba hiburan. Wah, ini mendengarkan boten haji ini kok pasrah di sepuluh. Ya pun telah manggil di papan malaikat dengan begitu. Tuhan tentang merubah. Ya semangat itu penting sedikit. Dugi menipu tentang keluarga, wis gak mikir dosa belas mesti disebut. Dugi hotel langsung ya, malaikat tentang. Loh, tekongan kelangan buka diri. Ini malaikat itu. Nangis mana? Nopo? Putih pangkat malaikat tentang. Nopo lawang iso buka diri. Kata sing lucu liyane ya gak tegang. Napa? Iki monggo. Nggih. Nggih. Iya.
Iya. Dan itu kan untuk solusinya dari mawon karena ini khawatir hilang. Iya. Nah setelah mengikuti 7 tahun. Maaf saya potong dulu, bisa jalan ya? Rencananya nanti tawafnya di sana jalan. Oke. Terus? Ada gini, semua pimpinan KPH dimanapun itu sudah punya kebijakan berdasarkan pengalaman. Tidak mungkin tawaf itu akan dibersamakan antara lansia dengan usia muda. Pasti digelombang. Pasti begini, kalau datang misalnya begini, untuk tawaf umroh bagi yang muda-muda kesehatannya prima nanti malam. Jadi jam 8 siap. Bagi yang sepuh-sepuh istirahat dulu. Jangan ikut sekarang, besok pagi. Nanti putranya dengan ikut yang rombongan mana. Selesai besok penjenengan ini rombongan tua tinggal ngapal ibu. Jadi jenengan sudah tidak terhantui ibadahnya sendiri. Niatnya tawaf sunnah saja. Tawaf sunnah batal tidak masalah. Mesti begitu pilihan kebijakannya. Kalau masih bisa jalan pasti dibagi. Kalau nanti yang sehat-sehat misalnya sekarang sampai Mekah dan umroh dulu saja. Tolong istirahat semuanya. Nanti yang muda-muda kesehatannya memungkinkan, tolong ketua rombongannya ada berapa? Nah, ketua rombongannya ada yang sehat sekian. Sudah yang sehat nanti jam 8 Lisa siap di lobi semuanya. Jadi siap. Yang sepuh-sepuh sabar ya, benjang injing dengan istirahat di kamar. Pasti begitu. Mesti begitu. Bukan sampai dulu loh. Mesti pun ngono orang ngomong. Insya Allah begitu. Insya Allah kamu Insya Allah. Besok bagian yang sepuh-sepuh jangan ikut. Yang ketiga yang memang sudah tidak bisa pasti ada tim khusus yang akan memanggil kursi roda yang berbayar. Disediakan itu ramah lansia itu nanti akan dibayarkan. Pun khawatir, sing penting penjenengan niat haji pasrah nang pangeran, ora usah niat hati-hatian. Mohon maaf yang selain dari pemanjen ya, ojo yang ikut rombongan dan maju, ulun bolak-balik matur. Ojo sampai haji niat berpenampilan. Karena tamu ini pangeran sing kata dosa, termasuk seragam. Seragam yang penting dijahit, no, jadi seragam pun orang usah dikai kombinasi cari ini, wah, itu penyerat mesti gak senang. Duduk ngambil api kok penampilan jadi pasrah. Ini semua tak ada yang pasrah. Ketemu saya terserah panitia ini sampai kalau sudah ada dan siap semua disambung. Kalau memang masih ada silakan monggo Pak Mahfud panjenengan gali barangkali monggo gitu. Terus begini sebentar. Kalau urut rumiyin ini penjenengan dengan bapaknya Nana masih muda kan? Tidak artinya usia kita masih usia sehat. Terus yang dimaksud dengan tayamum itu apakah di Mekah, apa di kapal, apa di mana? Mohon maaf saya kurang. Ya, yang menjadi fokus pertanyaan jenengan di mana dulu? Begini, saya coba menduga maksudnya dengan mudah-mudahan cocok. Kita di sana apa boleh tayamum karena kita kesulitan mencari air. Jawabannya saya pastikan di sana tidak akan kesulitan air. Maka
maka hukumnya tidak boleh tayamum. Karena apa? Air mesti banyak. Terus kalau membunuh semut. Nah, ini misalnya sebagian bagian manasik larangan ihram itu dalam fikih hasyarat, hasyarat ini punya nyamuk, semut menggigit, itu misalnya kita bunuh tidak ada resiko apa-apa. Nah, justru niki yang tidak boleh itu satu yang masuk di larangan ihram, di larangan nomor 11 atau 10. Bagi orang yang ihram haji atau ihram umroh dilarang mengganggu, jangankan membunuh, mengganggu binatang buruan darat yang halal dimakan baik di tanah haram maupun di tanah halal. Apa binatang buruan darat? Banteng, kidang, begisar, manuk. Jadi ngusuk manuk. Melo jalan tadi berangkat dan ini tidak boleh nginggu manuk. Manuk yang kudu dikeluarkan dari kepemilikan, entah dijual, entah diberikan orang. Saat jalan berangkat tidak masalah. Setelah jalan niat, nawaitul umroh berarti sudah mengganggu binatang di Indonesia, hukumnya haram tanpa dam. Kalau haram, maka kemakbulannya akan terganggu, maka lebih bagus dihilangkan. Baik ihram maupun tidak ihram, haram mengganggu binatang tanah haram. Jadi hati-hati tenang. Kalau kapan itu dari akan konco-konco umroh tentang luar niku, lah kok guys sing kata sing gawe konten. Doro niku moro bikin video terus dibusak terus di video itu haram. Tidak oleh ganggu doro niku. Makanya jalan di Madinah kan banyak di daerah di Masjid So'abah, di Masjid Umamah, di Mekah juga banyak. Kalau jalan di Misfalah, karena jalan di Misfalah kembali seperti kemarin, masih terminal yang Hajiat, perjalanan dari Hajiat ke Arafah banyak ojo dibusari hukumnya. Kalau insan semut, khusus orang Indonesia ya, untuk pergi melaksanakan ibadah haji itu ada berapa cara? Karena saya besok minggu ini ada undangan untuk pergi haji bersyukuran. Terus saya tanya, loh sama ikut AKBH mana? Enggak ikut. Loh, caranya apa? Maksudnya mandiri enggak? Terus reguler enggak? Semuanya enggak. Loh, terus cara apa? Lu saya ikut mbah saya di sana itu Pak. Mbahnya sudah di sana, sekarang nyusul karena berangkatan ulang haji, mau melaksanakan haji, dasarnya dari orang mbahnya yang ada di sana. Apa bisa seperti itu? Jadi haji itu tidak harus lewat formal. TKI haji sah. Nah, orang ikut anaknya delik-delik di sana terus haji sah, asal memenuhi rukun dan syarat haji. Adapun beresiko itu kan bukan urusan fikih. Nanti di sana iso ora, ditangkap ora, melayu-melayu ora, itu kan bukan urusan tanah fikih. Tapi asal bisa ya sah-sah saja. Maksudnya itu berangkat saat ini delik baik, terus nanti musim haji, tapi tidak mungkin sempurna seperti ini. Tidak akan bisa masuk ke Arafah ada tenda, tidak akan bisa masuk ke Mina punya tenda, tidak mungkin. Dari pulau kata kayak gini modelnya tidak akan haji. Tapi sah aja asal bisa hukum, bisa. Bapak Ibu,
Kira-kira masih ada yang ditanyakan lagi? Bapak-bapak ya? Niki Pak Yai Subaidi selaku Ketua Panitia Tasik pun Tasik sama tahu alhamdulillah matur nuwun mempunyai Imam Ma'ruf yang sudah memberikan kita beberapa pengetahuan ya. Pada intinya kula panjenengan sedaya menika mangke kalau bisa itu istiqoah secara manasiknya. Okay. Dan istiqoah tidak hanya uangnya, tidak hanya kesehatannya, tapi pengetahuan juga harus ngerti. Terus setelah ini saya mau apa? Dengan seharusnya sudah punya pemahaman dari tanah air. Okay. Karena kita ini nanti gelombang dua yang akhir ya. Kalau dipenjelasakan Yai nanti itu kita akan di sana sudah ramai, di Mekah sudah sangat ramai, kita baru datang. Makanya lagi diantisipasi untuk pakai kain ihram dimulai dari asrama haji. Jadi kalau yang gelombang 1 kemarin ihram itu dimasukkan di bagasi tas besar, tapi untuk kali ini ihramnya jangan dimasukkan ke tas besar, harus di tas enteng untuk salin ganti di asrama haji. Kalau lupa nanti kita harus beli. Okay. Kalau misalnya sudah pun kadung diletakkan karena nanti berangkatnya nggak sama. Nanti tas bagasi dengan kita itu berangkatnya 2 tasnya. Seumpama lupa ya nanti di asrama haji insya Allah masih ada juga di sana disediakan, tapi beli sendiri untuk dipakai pakaian ini. Langsung hadir ke Mekah, kita melaksanakan haji apa tadi? Umroh wajib ya. Tadi sudah sampaikan oleh Yai mulai saking praktek tawafnya yang betul. Kemudian sa'i, kemudian tahap. Kalau mau misalnya mau umroh sunnah, umpama masih bisa, nah nanti biasanya keluar dulu dari haram, dari haram menuju ke mikot, yang paling dekat Tantim. Kemarin itu saya ada tabiiyah itu kebetulan tidak diikuti oleh kiainya, diikuti saya. Tapi saya bukan petugas, saya jamaah. Nah, beliau dari kalau kemarin kan gelombang 1 dari Madinah ke Mekah kan mikotnya dari Bir Ali. Kemudian besoknya itu bilang umroh pakai semua, disuruh pakai pakaian ihram ya. Langsung tawaf sa'i tahallul. Tawaf sa'i tahallul dimulai dari hotel. Jadi tidak kembali keluar untuk ambil mikot. Nah, ini kan termasuk berarti harus kena dari. Karena apa? Memulai ihram tidak dari satu KPIA seperti itu. Banyak juga. Oleh TPHD diingatkan melalui pembimbing dan diingatkan. Nah, tapi sudah beberapa kali. Jadi pemahamannya itu kalau sudah dari minggu pertama itu bisa berdibuat untuk berkali-kali. Nah, sekarang juga kan aturan di Mekah kan begitu. 2017 itu meskipun tidak pakai pakaian ihram itu bisa masuk ke lantai 1 pelataran di Masjidil Haram ya, di Ka'bah. Kalau tidak begitu, kalau tahun kemarin kan di stop, nggak boleh, harus tawaf, harus di sholat tawaf harus di atas. Nah, kebetulan jamaah Indonesia juga cerdas-cerdas. Jadi tidak umroh tapi ingin sholat tawaf dengan memakai kain ihram supaya dekat dengan
berangkat dari ini seolah-olah umroh. Seolah-olah umroh ikroman. Tapi dia betul nopo. Itu saya cuma harus paham ketika saya ini apa larangan yang harus saya jaga ini apa supaya ibadahnya tetap sah. Termasuk tadi pertanyaan haji itu macam-macam. Ada yang haji plus, ada yang haji reguler seperti panjenengan ini, ada haji furoda. Furoda itu langsung dari undangan dari Raja Salman, itu juga ada. Tapi kita semuanya ini haji reguler. Haji reguler itu yang antri panjenengan setor mulai 2012, sekarang waktunya berangkat. Kalau kurang daftar sekarang, ini mungkin tahun 2058 atau 59 juga ya. Waktu bulan apa itu saya dapat mendapatkan saudara itu, saya lihat di Haji Mitra itu 2058 ya. Terus insya Allah ya kalau dengan makanya kedah sah dengan diupayakan waktu sampai nomor itu gak ada ihram seumur hidup, ya. Jadi ihram seumur hidup. Soalnya nopo setelah dengan langsung bulan Juli lagi, perkiraan bulan Juli itu jenengan mau daftar saja harus masih tahun depan, 10 tahun lagi, tahun depan 10 tahun lagi atau 11 tahun lagi. Itu masih sekotok nih, Bu. Nah itu akhirnya kemungkinan kita bapaknya, itu akhirnya barangnya di tambah usia pinter dan sampai menentukan ini sudah ada Subadi ya sebagai ketua panitia, mungkin ada tambahan-tambahan dari beliaunya. Ini saya tadi hanya sebagai pengisi waktu, kalau nanti insya Allah bagi insya Allah pagi kali panjang sebelum ini kan dereng tahu dia di Bapak Ibu dereng ya insya Allah kalau catat biasa misalnya saat nuansa Masjidil Haram tanah suci akan selalu kita rasakan dan kita rindukan. Labbaik Allahumma labbaik labbaik wa la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah mabadah. Yang kita muliakan beliau Haji Ma'ruf selaku pemimpin manasik dan juga Kepala KUA Kecamatan Pak Agus Binara di dalam Pak Agus Salim, Ketua Panitia Pak Desa Monggo Binara, Kepala KUA Kecamatan Pakai Saji, Kepala KUA Kecamatan Wakil, Kepala KUA Kecamatan Wonosari, Kepala KUA Kecamatan Nganjuk Pak Rokim Monggo Binara di dalam, Kepala KUA Sumber Pucung tadi sudah bocor halus hilang, tidak ada. Dan Kepala KUA Romengan tadi sama seperti saya, bocor halus tapi balik tadi tempel dari Banten karena kita tugasnya banyak sekali. Jamaah haji, rahimahumullah. Syukur alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan lahir batin sehingga dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni thalabul ilmi, khususnya di bidang manasik. Alhamdulillah tadi saya pantau dari jauh, masya Allah bukan main. Penjenengan niatnya khusyuk ikhlas sekali, meskipun tak perlu ono sing ngiyup-ngiyup di sampai Ka'bah ya. Tapi paling tidak apa yang disampaikan beliau ternyata masya Allah begitu dahsyat. Yang itu kalau diamalkan menjadi bekal kita untuk meraih haji. Salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW yang beliau menyatakan kudu ani manasikaku, ambil dari aku manasik kalian semua. Artinya manasik itu ya ilmu tentang kerajaan itu diwariskan oleh beliau Kanjeng Nabi kepada para sahabat kepada tabi'in, kemudian tabi'in kepada para kiai ulama-ulama warasatul anbiya. Maka tanpa itu semuanya kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji secara sempurna. Yang berikutnya saya mungkin mewakili, kalau boleh mewakili Ketua Panitia Pakai Saji dan juga teman-teman panitia yang lain. Mengapa? Karena tempat ini representatif sekali untuk miniatur kita melaksanakan manasik. Ya beda dengan kecamatan-kecamatan yang lain, mungkin manasiknya nggak kacau ini begitu ya. Yang itu kurang begitu kalau menurut saya. Karena dulu ketika saya di Kalibati pun juga saya arahkan untuk melaksanakan praktek manasiknya di sini karena ada gambaran secara nyata kalau Ka'bah itu yang meskipun nggak kurang besar dan menurut ulama itu tidak boleh kayak Ka'bah yang foto persis kayak Ka'bah. Yang tidak memboleh itu mungkin pemerintah Arab Saudi itu ada bintangnya. Nah, ini saya mewakili panitia baik yang dari Pakai Saji maupun yang dari Kepanjen dan juga teman-teman panitia yang lain memohonkan maaf apabila selama dalam pelayanan kami pada panjenengan ada yang kurang berkenan, mungkin suguhannya kurang akhir, kurang nyaman, kurang nikmat, cukup atas kemampuan kami. Nanti kalau panjenengan ke Mekah, Madinah disuguhi ya alhamdulillah. Karena apa ya itulah, karena kita tahu Allah, maka hakikatnya yang disuguhkan itu adalah karena kita sebagai tamu Allah ya dari Allah SWT. Oke, 2 bulan jagongan. Setiap tahun pasti ada masalah, Maka kita harus banyak syukur, banyak sabar. Mengapa? Karena pembimbingnya panjang. Wali Songo ini mesti ya Imam Ma'ruf, tapi pesertanya mesti tidak tahu.
macam-macam model ini. Yang saya ngurus SD, orang nggak lulus sekarang itu apa? Buatan sama. Karena sekali lagi mungkin pelayanan kami untuk tempatnya ya tempatnya kurang, terutama yang pakai saji ya kayaknya di masjid gitu. Jadi yang sebelum ada sudah berbeda ya. Dan itu ketentuannya dari Kementerian Agama memang seperti itu. Kemudian yang berikutnya mungkin Pak Menowo ada hal-hal yang sifatnya hakul adami. Kok katut teng panitia kagungan jenengan? Dikatakan juga. Kagungan jenengan. Mungkin orang di katut kita tidak tahu apa itu bentuknya. Mungkin nyun sewu pas jenengan ganyan. Pas udur gak bisa berangkat, waya dum-duman jajan. Akhirnya jajan ini kalau ada imam, ikhlas sih. Iya. Tapi insya Allah saat ini pun begitu. Kita sama-sama hakul adab ini kita ikhlaskan. Dan saya terima kasih kepada kiai, para kiai pembimbing yang sudah memberikan menularkan ilmunya, terutama pada Yai Ma'ruf yang sudah main dahsyatnya yang beliau. Dan juga rekan-rekan panitia yang bekerja tanpa lelah. Ya, kemarin menjenengan mundur mantu Jumatan, pulau beritima pendek. Oke, kepala kawan mana dewi, difoto dari dalam orang aja. Foto di wilayah kemana? Kepala kawan panjang pendek. Ya, terus sampai akhirnya pulang sampai Gerion itu jam Isya. Oke, jadi alhamdulillah terima kasih kepada seluruh panitia baik yang di wilayah Pagi Saji maupun yang di wilayah Banjir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan penjenengan yang kita kira oleh Allah berangkat tahun ini dijadikan kemudahan oleh Allah. Kesehatan mulai berangkat sampai melaksanakan ibadah dan sampai pulang bertemu kembali dengan keluarga dan diberikan oleh Allah predikat haji yang jadi dari saya mungkin seperti itu. Belum ketua keluarga ini ada sing kita melihat dari ditutup ada nopo istilahnya kenalan ketua kloter untuk kira belum ya kloter itu nenten tapi durung ditoto tapi ya wani songo di kloter biro itu ya durung tapi ya neksan putih dereng-derengan kan cuman bila kita kelar pun nenten kloter nenten cuman belum ditoto ini nggak putih dong pada satu salib kalau laki-laki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abdul Rasuli wa asyrafil kitab. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-mukarramun wa alim ulama, para kiai, para pendiri, para bapak pejabat dari kepala kabupaten, seluruh panitia, para bapak, para ibu, calon-calon Duyufur Rahman, mungkin-mungkin kula panjenengan sedaya diberkahi rahmat, nikmat, hidayah, ma'unah, diberkahi sehat walafiat. Amin. Haji kula panjenengan sedaya dipundadosaken hajat mabrurah, wasabyan masykurah, wa taubat maghfurah. Para bapak, para ibu, para kiai, ya ma'ruf ngapunten. Kula memiliki nyuwun wekdal sedikit mawon tentang negara panjenengan wau sampun melaksanakan praktek ibadah dari mulai jam itu Pak Mahfud Haji. Alhamdulillah mungkin
mantul sedaya panjenengan badhe dituntut menika kula nebel Pak Haji Mahfud niki kok boten diangkat. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat, kula badhe nepangaken kersane Bapak baik menawi keleresan panjenengan sareng kali kula. Sebab samangkin sampai detik ini kalau menghitung Surabaya tasih goreng dukung bagi petugas di setiap kloter. Jadi yang jelas kloter itu nonton 78, 79, 81, 82 dan 83. Insya Allah ada yang murni kelompok dari Malang, ada yang gabungan. Nah, jadi itu pangaken namung Nur Salim, Nur Salim katanya. Alamat griya kula wonten Bakalan Bulu Lawang. Bakalan Bulu Lawang tahun ini sareng kaliyan Haji Mahfud, insyaallah kula ditunjuk bukan ditunjuk melalui seleksi, mengikuti seleksi dari tingkat kabupaten sampai di provinsi, akhirnya lolos insyaallah niki sareng panjenengan kebetulan kula di bidang ketua terus kepala rombongan satu pesawat adalah ibaratnya kita. Jadi kalau Pak Haji Mahfud ini bidangnya adalah pembimbing ibadah kloter. Jadi satu kloter itu kaitannya dengan ibadah, nanti konsultasinya di samping kepada ustadz-ustadzah, kiai, bunyai yang ada di daerah masing-masing, sakit bisa konsultasi lagi dengan pembimbing ibadah. Lajeng mangkir masalah berkaitan dengan kados pundi kloter panjenengan di mana dan sebagainya, monggo mungkin sekarang kita tata hati kula panjenengan sedaya. Jadi gimana pun kula panjenengan sedaya dipun tempataken menika merupakan yang terbaik saking Allah Subhanahu wa taala. Pun sampai aku kok kloter iki, aku kok kloter iki, aku kok bareng iki, aku kok bareng iki. Lajeng segede ingkang badhe kula aturaken terkait dengan perjalanan nggih. Kan sampun enten kaluhur nggih, sampun nggih. Betul. Ketua Regu. Belum ya, belum ya, pasal itu ngeten. Nggih. Kalu dan karom terkait dengan makin siapapun yang makin ditunjuk ngapunten, begitu makin sudah tertata, ditunjuk, maka kaitannya dalam satu kloter itu kan terdiri dari ada rombongan dan ada regu. Jadi ini jamaah niki harus mengikuti apa yang dibimbing disampaikan oleh setiap 10 orang ada satu ketua regu. Jadi misalnya panjenengan ini diajak oleh ketua regu ini butuh samina wakokna manut. Soalnya satu orang saja di dalam satu rombongan, satu kancing di dalam satu regu itu akan mengganggu satu rombongan. Kalau sampai rombongan ini ada yang tidak bersama-sama, pemikirannya akan mengganggu satu kloter. Jadi makanya mungkin ketika sudah terbentuk regu itulah yang harus selalu komunikasi dengan panjenengan. Setiap ada regu, ada 4 regu, nanti ada ketua rombongan, harus selalu koordinasi terkait dengan ibadah kabupaten. Setiap nopo niku bis-bis itu makin kan dipastikan. Jadi panjenengan sudah punya nama beliau niku makin harus dipastikan dari regu. Niki sekedar teknis di perjalanan sebatas sebanten untuk kula panjenengan sedaya ini ada di ibadah ini sesuai dengan syariat ingkang sampun dipun tentuaken dening Allah Subhanahu wa taala dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya haji kula panjenengan sedaya ini haji yang mantap, haji yang sah. Belum sampai mungkin di dalam perjalanan karena tidak tahu atau tidak mau tanya atau tidak mengikuti, akhirnya mungkin ngapunten enten sing misale ngapunten nyampe beliau diceritani wis mari monggo turun niki kan pun sampai terjadi. Jadi harus betul-betul ibadah setiap kali ibadah, misalnya awal karena kalau jenengan ini gelombang 2 berarti langsung jujuk Mekah. Jadi nah
informasinya kan Surabaya termasuk layanan fast track. Nah, sampai di mana ya? Nah, artinya layanan cepat. Jadi jenengan kali pulau harus mengikuti aturan itu. Bukan angsal sakarpe diri. Mungkin sampai istilah kardinan. Karpe diri terlalu nyaman. Jadi karpe diri aja aku mau diatur misalnya. Bukan karena ini merupakan bagian bersama-sama. Untuk dulu, untuk baru, untuk pangapunten untuk menangi pulau di jenengan. Saklot alhamdulillah. Kok misalnya buatan kepanggil dalam satu kloter yang jelas pulau kali panjenengan insya Allah kepanggil itu dan pulau Pak Mahfud dengan teman-teman yang petugas yang dari Kemenang ini ada setiap pesawat ada 4 petugas, 1 ketua dokter, 1 pembimbing ibadah, 1 dokter dan 1 perawat. Tenaga medisnya 2, maupun itu dokter kali perawat, maupun perawat kali perawat. Bukan ngertos kalau sing jelas enten dokter, enten perawat. Tinggal dokter minggu lalu makin ketepaan dokter kali perawat maupun namun perawat kelawan. Intinya ada 4 tenaga lab, Uni ada 5. Jadi Uni ada 5 sama mungkin cukup kirani. Alasannya efisiensi. Tapi petugas ini disalahkan kok Pak Singkata. Jadi setiap kloter ini kan dibentuk Uni kan satu pesawat besar gitu, 450. Saat ini hanya 380 itu dengan petugas. Jadi setiap satu pesawat, ini pesawatnya Airbus 330 itu jumlah pesawat penumpangnya 376 ditambah 4 petugas sehingga satu pesawat jumlahnya 380. Sehingga petugasnya itu ada 4. Insya Allah tentu mungkin yang diperbanyak layanan untuk para petugas. Nah, mungkin kami ini yang penting petugas ini, yang penting. Maksudnya kalau ketangakan ini baik menonton untuk kepanggul pulau, jenengan kok butuh layanan, butuh nopo dan sebagainya, mungkin merupakan ibadah pulau. Ibadah saya melayani panjenengan. Jadi panjenengan kersa nopo, butuh nopo yang memang itu kaitannya dengan nopo itu kaitannya dengan ibadah. Insya Allah kami selaku petugas akan memberikan layanan yang terbaik datang panjenengan. Makanya kalau kepangai penuncik menunjukkan kok harus sudah kenal. Masih kelambanan kita nggak kenal lagi. Tapi lainnya kalau kepangai kan dan insya Allah jenengan mereka. Kalau nggak mengenai ini Pak Nur Salam, aku tahu kenalan ya. Tapi insya Allah panjenengan yang usah sungkan-sungkan keramten yang jelas kalau panjenengan satu maktab. Insya Allah kalau ini diceritakan di daerah Miswalah, untuk Miswalah artinya medannya cenderung datar. Di insya Allah jaraknya kurang lebih 3 kilo, 3 kilo. Dan malam ini insya Allah bukan katut bagian dari kebijakan Nurul dan Tanazil. Atas itu insya Allah malam ini termasuk kloter yang mengikuti aturan standar atau biasa itu. Yang katut dan termasuk bagian dari layanan Nurul dan Tanazil itu di embarkasi Surabaya ada 3 kloter insya Allah sampai Pasuruan. Namun sampai Pasuruan. Jadi selain itu berarti panjenengan kali dulu mengikuti aturan seperti layaknya biasa. Jadi di Makutuki Arafah, terus Tarifah, Ihminat Tomina, macam-macam. Jadi makin harus bersama-sama. Nah, seluruh kali tanah itu, apa bedanya? Itu bukan gak ada tempat terminal. Kita ingat Pak. Karena dipaksakan kados yang lalu itu, karena tempat terminal itu ngapunten. Kalau jamaah haji Indonesia itu kumpul terminal sedanten, itu tempatnya kurang lebih setengah meter Pak. Setengah meteran per orang. Lalu katanya film yang nambah setengah meter. Langgar. Nah, makanya akhirnya diatur demikian, ada sekian ribu jamaah yang digeser sehingga tidak bertempat jemaah. Jadi Makutuki Arafah hanya lewat saja di Musdalifah terus digeser ke hotel.
Sehingga kemudian kemarin ini adalah bagian dari kebijakan-kebijakan yang baru. Tapi jenengan insya Allah malam ini tidak atur kebijakan itu, sehingga kalau panjenengan nopo ingkang sampun didhawuhaken para yai, para bunyai, para pemimpin saking masing-masing KPH juga manasik yang sampun panjenengan lampahi kurang lebih pinten-pinten ini 7 hari ya. Mungkin niku lah. Niku sekedhik kula aturaken ngeten terkait dengan kebijakan yang terbaru. Jadi jenengan boten usah kaget. Kados bapak sampun ngene sampun strategi. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat mekaten pengenalan kula dumateng panjenengan. Lek menawi jenengan kersa nyatet nomor kula boten napa. Nggih. Nomor kula 081 nggih, langsung dimalik 081 358 180827 081 358 180827 Pak Nur Salim. Jadi tulis Pak Nur Salim kloter teman-teman. Tapi cara boleh ijek gampang nih. Belum? Belum langsung dimalik ya. 081 358 180827. Ini pun nomor telepon di nomor WA di nomor ini. Mekaten enten salah nyebut nyuwun agung pangapunten nggih. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya sehat walafiat nggih. Insyaallah kurang 1 bulan nggih. Mungkin sampai di tanggal 24 mulainya itu 24, 25 sampai 2 pinten. Sampai 25 nggih. 24 23 keberangkatan ke asrama haji. Jadi insya Allah bukan sampai 1 bulan balik. Ibu-ibu selama 1 bulan ini belum dijadikan terus diparingi sehat ya. Terus begitu berangkat langsung ya betul dijadikan hajat mabrur ya. Amin amin ya rabbal alamin. Mekaten walaupun itu intinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambah sedikit Bapak Ibu, betul yang disampaikan oleh Pak Nur Salim tadi, bahwa ini panjenenganipun manjen ini bertanggung jawab 1 pesawat. Ya, semua rombongannya yang laporan beliau jangan sampai terjadi seperti tahun kemarin. Tahun kemarin itu ada jamaah, tapi bukan kloter kami, saya yang cerita dari ketua kloter. Iku enten tiyang saking seringnya ke Mekah itu Mekah Madinah kaya latar. Mekah Madinah kados latar, manut-manut sampun munggah bis mau dari kemarin kan gelombang 1. Naik bis dari Madinah, setelah itu ambil mikot, setelah ambil mikot niku baru balik bis. Tapi nopo naik kereta cepat 1 pasang suami istri. Karena sudah apa tadi? Ulang kali umroh, kebetulan ya kereta bibit di sini. Saya bu, ini biasanya saya kerotoran. Padahal di dulu kereta mas. Saya bu lagi. Iki pun sampai ya sing manut ya Bapak Ibu. Makin Pak Yai tentang pun dengan diutus ngomong jadi manut. Pun sampai ngambil KP ini. Termasuk tadi himbauan jadi harus kita ikuti terus ya, demi menjaga kemakmuran haji kita semuanya. Akhirnya nopo? Akhirnya di Mekah dicegat oleh buatan sangat membet. Karena apa? Ini paspor ada di bis. Waktu ditahan sedina seminggu. Jadi saya meskipun itu, saya pikir pun biasanya kursi saya gede nopo. Wes ya penting kalau belum sakit ya harus sesuai kemampuan itu jumlah di atas bis jumlah 11 paspornya 10 itu bisa berusaha betul melapa atau paspornya lebih jamaah yang kurang itu harus sama makanya kaitannya sampai paspor itu nanti basah ya nanti makanya insya Allah ya paspor itu sudah dengan jagi ini nanti akan diberikan
di asrama haji. Niku mangke ngantos dengan betul ngantos pesawat itu turun, ya turun di atas bis nanti akan diambil, ya. Itu pun nanti biasanya tidak rombongan, kadang-kadang itu pokok sak cukup bis. Tapi yang penting Pak, antara bis dan paspor itu harus sama jumlahnya. Dan itu nanti akan ditata oleh petugas ketika mau geser ke Medina. Ya, kalau ke Medina itu ada jadwal ketua kalong taruh sama petugas nonton malih paspor dengan menyesuaikan dengan rombongan asalnya. Jadi petugas ini termasuk minggu terus pakai sesuai. Ya. Yang berikutnya yang tadi sudah disampaikan ya, nanti setelah kita datang ke sana sekitar tanggal 23, 24, 25 itu ya, kita umroh wajib. Kemudian ada waktu terus niat haji ini terpenuhi baru. Kalau tanggal itu 8. Hajinya seperti tadi yang disampaikan saya tadi, sudah pakai kain ihram, sudah kita niat tanggal 8 menuju ke Arafah, Mina, Musdalifah, yang kita pakai ihram 3 hari. Nanti dengan juga membawa selain yang dipakai membawa nomor cadangan. Barangkali nopo pengen najis, itu misalnya kita ganti untuk sholat, ya untuk sholat misalnya. Itu kan ketika sholat kita juga harus bersih dari hadas dan insyaallah sudah semerap sedaya urutannya sudah paham sedaya insyaallah sesuai dengan yang di sekarang ini. Haji ini aman, nyaman, makmur sesuai tagline-nya pemerintah sekarang. Haji kita aman, ya insyaallah amin. Nyaman, masih aman juga ya. Nyaman, enak ya. Kemudian makmur, bisa. Sudah tadi sudah sampaikan. Kain ikram nanti dibawa di tas tank. Satu paham satu. Sikap dia ya. Kalau asuhan kemarin di bawah pulau kita, insyaallah kalau kenal, kita kami jadi baru ke. Pak Mahfud. Nah, wonten pagi saji nggih tiap hari. Kemarin saya juga ngisi di Kepanjen mewakili Pak Yai Mustahil, sampun besok nggih. Kami kula buangkel ketemu kata nomor pembarane, kata pembarane insyaallah paling gampang. Pokok tak wakil presiden sing mboten sios. Tapi pun niku tak begitu. Ini Mahfud tanpa MD, kemudian dicuri MTS Mahfud tanpa Sodar. Ketika itu saya di Kemenang ada kepala tamu Pak Mahfud Sodar. Saya kalau dipanggil oleh apa saya ikutin, wah ini MTS Mahfud tanpa Sodar. Mahfud saja. Sampai kalau mula juga kita tanpa Mahfud. Sebagai ketua MUI-nya. Tetapi yang saya hormati cukup ya. Dengan ucapan alhamdulillah saya mewakili seluruh panitia baik yang dari Panjen maupun yang dari Pakai Saji. Ini saya menyatakan bahwasanya kegiatan bimbingan manasik haji tingkat kecamatan yang tergabung di titik lokasi Kepanjen dan Pakai Saji saya nyatakan diakhiri. Untuk doa saya mohon kepada Pak Kiai Matur